Ada dong pasti. Ada sukacita nih, tapi kita mau lihat senyum adik-adik. Adik-adik juga mau lihat senyum kita juga. Kita buka masker dulu yuk. Kita buka masker. Halo adik-adik, kan senyumnya dulu yang manis. Nah, adik-adik hari ini kita akan mulai ibadah, tapi kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik ingat gak siapa kakak yang di sebelah kakak Abi nih? Ayo, coba tebak namanya. Siapa? Iya betul, namanya kakak Riko. Kakak Riko. Nah hari ini Kak Abi dan Kak Riko akan menjadi liturgos untuk IMPA hari ini. Nah sebelum kita mulai ibadah, kita mau menggerakkan tubuh dulu. Kita mau bernyanyi, jadi adik-adik mari bangkit berdiri. Karena kita mau menari-nari, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Baik, musik. Dengan sukacita ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi pada rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Sekarang kita mau terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya. Di suka kau ada, Di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesusku. kita menaikkan puji diri sekali lagi ya dari Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selang, 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 selang dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Sekali lagi di suka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesusku. karena kaulah. Karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena engkaulah Yesusku. Wah, luar biasa nih semangatnya adik-adik ya. Nah, kita masih mau menaikkan pujian untuk Tuhan kita. Kita mau bernyanyi lagu Yesus Yesus Pokok. Pokok. Musik. Kita nyanyi buat Tuhan ya adik-adik. Yesus pokok dan Italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita mau naikkan pujian sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus adalah pokoknya dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Siapa? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, luar biasa nih untuk adik-adik. Semua pasti sudah semangat. Nah, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Sekarang kita mau saat teduh. Mari tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah. Nah, sebelumnya kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi karena kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi ya, Kak Riko ya. Nah, tapi sebelumnya nih kita sebelum memuji Tuhan, adik-adik ingat gak ada tepuk Yesus? Kita mau coba uji semangatnya adik-adik nih ya. Kita mau tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, adik-adik udah semangat nih. Berarti kita sudah mau memulai memuji nama Tuhan. Nah, kita mau nyanyi dari Kidung Cirian nomor 185 dengan judul apa, Kak Riko? Aku gereja, kau pun gereja. Oke, tangannya gimana adik-adik? Seperti ini ya. Oke, semua sudah siap? Musik. Mari kita angkat pujian ini ya adik-adik. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu
puji nama Tuhan sekali lagi nih Kak. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 214 dengan judul Yesus memanggil. Nah, Tuhan Yesus memanggil nih, jadi kita harus jawab dengan lagu musik. Mari kita suka cita ya adik-adik. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat dekat. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Wah, Tuhan Yesus sudah memanggil kita nih, Kak Riko. Nah, kita harus memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi adik-adik ya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat dekat. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Baik adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah, tapi sebelum memulai ibadah kita mau Berdoa dulu. berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami masih boleh melaksanakan IMPA hingga pada hari ini. Tuhan, kami mau serahkan IMPA hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bila Tuhan mau juga siapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk fokus mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik tetap berdiri. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita akan buka Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca Mazmur sebagaimana mestinya kita membaca Mazmur. Yang kalimat tercetak keluar akan dibacakan oleh Kak Riko, dan yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik dengan Kak Abigail. Ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini adik-adik. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan merespon Mazmur dari Kidung Ceria nomor 341 dengan judul Allah hadir bagi kita. Musik. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan karunia. Kita akan menyanyi dari
oleh adik-adik. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curah karunia. Baik adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, firman Tuhan hari ini kelas TK akan dibawakan oleh Kak Eca. Dan kelas kecil dan tanggung akan dipimpin oleh Kak Titus. Nah, nanti untuk pelayanan firmannya, adik-adik boleh perhatikan yang di bawah ini menitnya. Nanti adik-adik mengikuti firman sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi diperhatikan menitnya ya. Videonya boleh di-skip. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, tepatnya hari Minggu, Cici ingin bermain di rumah Jojo. Setelah tiba di rumah Jojo, Halo Jojo. Halo Cici, wah kamu sudah sampai ya. Tadi kamu kesininya naik apa Cici? Tadi aku kesini jalan kaki Jo. Di luar panas banget. Wah panas, berarti cuacanya lagi cerah ya Ci? Iya, benar sekali. Nah karena kamu sudah sampai di rumah aku mau ngajak kamu nih untuk nonton film kartun. Wah, kayaknya seru tuh. Iya dong, pastinya seru karena hari Minggu itu biasanya banyak film kartun kan Cici? Oh iya, kayaknya iya deh Jo. Kalau begitu kita nyalakan yuk TV-nya. Oke, sebentar ya, mau nyalain dulu TV-nya. Oke. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengadakan ulangan harian untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ibu bagikan dulu ya soalnya. Hah? Ulangan? Kok ulangan dadakan sih, Bu? Kan kemarin nggak ada pengumuman kalau hari ini ulangan. Memangnya kenapa, Mauza? Ibu memang sengaja memberikan ulangan dadakan hari ini. Ya sudah, semua sudah dapat soalnya kan? Silakan dikerjakan ya. Jangan ada yang mencontek atau bekerja sama. Kerjakan semampu kalian ya, Nak. Aduh, apa ya jawabannya? Susah banget ini. Bu guru ngasih ulangan pakai dadakan segala. Kan aku semalam nggak belajar. Udah jam segini, tapi masih banyak yang belum aku jawab. Gimana ini? Nilaiku pasti jelek. Said, lihat dong. Lihat jawabannya. Nggak mau ah, ada Bu Guru. Nanti ketahuan. Nggak bakal ketahuan. Cepetan kasih tahu. Nggak mau. Jamang, aku lihat dong. Nomor 10 jawabannya apa? Aku nggak tahu. Ih, dasar pelit. Awas kamu ya. Waktunya masih 30 menit lagi ya anak-anak. Kerjakan dengan teliti. Tidak usah terburu-buru. Ibu ke ruangan guru sebentar ya. Kalian jangan ribut dan tetap kerjakan soal dengan mandiri. Said, buruan lihat jawabannya. Bu guru udah nggak ada. Buruan. Emangnya kamu nggak belajar po semalam? Aku juga masih banyak yang belum dijawab. Jamal, lihat dong. Kamu pasti udah selesai kan? Jangan pelit dong. Kita kan teman. Iya emang kita ini teman. Makanya nggak mau ngasih contekan ke kamu. Ah, belagu banget sih kamu. Lihat dulu bentar, nanti keburu bu guru datang. Mauza, duduk sana. Bentar lagi. Pelit banget sih kamu. Mauza, sedang apa kamu di meja Said? Ibu. Kok ibu ada di sini? Bukannya tadi. Kenapa Mauza? Cepat kembali ke tempat dudukmu. Ibu kan sudah bilang, tidak boleh ada yang mencontek. Mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Selain tidak jujur, kamu juga sudah membohongi ibu dan orang tuamu. Nah Jo, filmnya udah selesai nih. Sekarang juga udah jam 8. Yuk kita ibadah IPA bareng-bareng. Sebentar dulu Cici, aku mau nanya dulu dong. Nanya apa Jo?
contek itu contoh bentuk kerjasama kita. Wah, kamu salah mengerti nih, Jo. Mending kita langsung ibadah IPA yuk. Kenapa tuh emang Cici? Karena IPA kali ini bahas kerjasama loh, Jo. Nanti abis IPA pasti kamu ngerti deh. Wah, seperti itu ya. Yaudah yuk, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo, keburu telat. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang, apa ya yang beda dari firmannya, Kak? Nah, hari ini adik-adik kita mau bagi kelas nih Kak Eca. Oh iya, bagi kelas. Karena kita akan bagi kelas untuk kelas TK akan dipimpin oleh Kak Eca, dan untuk kelas kecil dan kelas tanggung adik-adik akan dipimpin oleh Kak Titus. Nah, Kak Eca, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mau bagi kelas juga, kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu nih. Adik-adik di rumah sudah siapkan Alkitabnya? Nah, sekarang bacaan kita terambil dari kitab apa ya Kak Eca? Kitabnya dari Perjanjian Lama, Kak. Apa itu Kak Eca? Kita akan buka kitab Nehemia pasal yang ketiga. Nehemia pasal yang ketiga. Nehemia pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Kakak ulangi ya adik-adik. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Ya, Kak Eca dan adik-adik yang di rumah sudah ketemu? Sudah, Kak. Nah, kalau sudah ketemu, pada pagi hari ini pembacaan Alkitabnya kita dibantu oleh adik siapa ya Kak Eca? Hari ini kita akan dibantu oleh adik kita. Dipersilakan adik kita. Shalom, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri, pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Barekhya bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekwa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca dan orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mizpa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Ujiel bin Harihaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Eca, tadi kita sudah membaca Alkitab dari kitab Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Nah, Kak Titis mau bertanya nih Kak Eca. Apa tuh, Kak? Dari bacaan kita tadi, Kak Eca menemukan seorang tokoh Alkitab tidak? Tentunya ada dong, Kak. Ada banyak banget tokohnya. Tapi hari ini kita akan belajar salah satu tokoh, yaitu
Nabi Nehemia. Nah, sebelum kita mau bagi kelas nih Kak Eca, Kak Titus punya sebuah video nih. Wah, video apa tuh Kak? Nah, videonya ini menceritakan tentang Nabi Nehemia. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Eca penasaran tidak? Pastinya penasaran kan? Nah, kalau penasaran, kita simak videonya dengan baik ya adik-adik. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Eca tadi sudah nonton videonya belum? Sudah kok, videonya seru banget. Nah, oleh karena itu, setelah kita menonton video adik-adik, kita waktunya untuk bagi kelas nih Kak Eca. Iya Kak, benar sekali. Karena kita akan bagi kelas, Kakak ingatkan adik-adik jangan lupa ya untuk memperhatikan baris waktu atau timer yang ada di video YouTube-nya. Nanti ada waktu-waktu yang terbagi untuk kelas TK dan
firman untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Kalau adik-adik juga kebingungan, adik-adik bisa langsung lihat timer yang ada di kolom deskripsi. Nanti adik-adik bisa langsung klik waktunya dan adik-adik bisa langsung mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Eca atau Kak Titus. Iya, betul sekali Kak Eca. Jadi adik-adik yang di rumah harus memperhatikan waktunya ya. Nah, sekarang kita mau bagi kelasnya Kak Eca. Jadi kita harus berpisah dulu nih di sini. Iya, nanti kita akan bertemu lagi adik-adik dan Kak Titus di aktivitas. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa di aktivitas. Dah. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Eca pada firman kali ini. Tapi Kak Eca untuk kelas adik-adik yang berkelas TK. Nah, tadi kita sudah menonton video ya adik-adik. Nah, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Bagaimana sih kak berdoanya? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman. Kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami agar bisa memahami cerita Kak Eca. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini yaitu bertemakan Aku Bekerja Bersama. Sekali lagi ya, tema kita hari ini Aku Bekerja Bersama. Nah adik-adik, sekarang Kak Eca mau cerita satu tokoh Alkitab. Tadi kita sudah tonton di video loh. Adik-adik masih ingat siapa tokoh Alkitabnya? Kak Eca mau geser sedikit ke kiri. Nah ini nih adik-adik tokoh Alkitabnya. Coba Kak Eca mau dengar siapa adik-adik? Iya, Nabi Nehemia. Nehemia adalah seorang nabi adik-adik. Dia bekerja sebagai juru minuman raja. Nama rajanya Raja Artasasta. Nah, pekerjaan juru minuman raja itu seperti apa ya adik-adik? Adik-adik tahu? Pekerjaan juru minuman raja itu jadi Nabi Nehemia mencicipi sebelum dihidangkan atau dikasih kepada Raja Artasasta adik-adik, supaya Raja Artasastanya ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah, oleh sebab itu Raja Artasasta sangat mempercayai Nabi Nehemia. Tetapi suatu ketika adik-adik, ketika Nabi Nehemia bekerja bersama Raja Artasasta, ia mendengar kabar adik-adik. Adik-adik tahu apa kabar yang didengar Nehemia? Kabarnya sangat menyedihkan adik-adik. Nehemia sampai-sampai berdoa dan berpuasa meminta pertolongan Allah. Kabarnya adalah tanah nenek moyang Nehemia, yaitu Yerusalem, hancur. Tembok-temboknya hancur dan terbakar oleh bangsa Babel. Pada suatu ketika, apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik penasaran? Nah, adik-adik, Nehemia terlihat murung wajahnya. Wajahnya sangat sedih, bingung, cemberut terus. Gimana ya? Sampai ketika Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, Nehemia, kenapa wajahmu murung? Adik-adik tahu jawabannya Nehemia seperti apa? Nehemia menjawab seperti ini adik. Bagaimana wajah hamba tidak murung Raja? Tanah nenek moyang hamba hancur, tembok-temboknya hancur, Yerusalem dalam keadaan bahaya. Lalu Raja Artasasta bertanya lagi adik-adik kepada Nehemia, lalu apa yang engkau inginkan dariku? Otomatis langsung dong Nehemia menjawab dengan keinginannya yang jelas. Ia ingin untuk kembali ke
kota asalnya membangun tembok Yerusalem. Dan Raja Artasasta mengabulkannya nih. Akhirnya Nehemia berangkat ke Yerusalem. Nah adik-adik, karena Nabi Nehemia sudah mendapatkan izin dari Raja Artasasta untuk ke Yerusalem, untuk ke tanah nenek moyangnya, yuk kita susul Nabi Nehemia. Adik-adik siap? Kakak ajak ya ke Yerusalem. 1, 2, 3. Nah adik-adik, kita sudah sampai di Yerusalem. Tapi keadaan Yerusalemnya menyedihkan ya adik-adik. Kayak Caca sedih banget. Keadaannya seperti ini adik-adik. Tembok hancur, palang-palang itu juga sudah terbakar. Bagaimana Nehemia tidak sedih ya keadaan Yerusalem, keadaan kota asalnya seperti ini. Nah, sesampainya Nabi Nehemia di Yerusalem ini nih adik-adik, Nabi Nehemia langsung mengajak orang-orang untuk memperbaiki kota Yerusalem. Ada yang membangun tembok-tembok yang sudah runtuh, ada yang menahbiskan pintu gerbang, dan membangun palang pintu adik-adik. Nah, semuanya bekerja sama. Nabi Nehemia tidak lupa juga adik-adik mengandalkan Tuhan dengan berdoa, sehingga pekerjaan bersama-samanya juga cepat selesai dan selesai dengan baik. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat nih Nabi Nehemia bekerja sama untuk membangun kota Yerusalem, sehingga kota Yerusalemnya terbangun kembali, tembok-temboknya dengan kokoh, tidak bahaya lagi. Dari firman Tuhan kali ini nih, Kak Eca mau mengingatkan adik-adik untuk mau bekerja sama. Apa ya kerja sama itu? Kerja sama adalah yaitu kerja secara bareng-bareng adik-adik, tidak sendiri. Adik-adik dibantu dan membantu orang-orang di sekitar adik-adik, teman-teman adik-adik, mama, papa, kakak, opa, oma, semuanya. Jadi adik-adik tidak sendiri. Tujuannya apa ya kerjasama? Yang pertama, kerjasama tujuannya supaya pekerjaan adik-adik nih cepat selesai. Yang kedua, adik-adik merasa ringan. Yang ketiga, adik-adik bisa hasil pekerjaannya lebih baik adik-adik. Kak, contoh kerjasama apa ya? Kak Eca mau kasih contohnya nih. Nih contohnya kalau adik-adik sudah selesai mainannya banyak, berserakan. Berarti adik-adik harus apa kan? Iya benar sekali, mainannya harus dibereskan lagi supaya rapi dan bersih. Nah, supaya rapi dan bersih, adik-adik bisa meminta bantuan kakak, bantuan mama papa, sehingga mainan adik-adik cepat selesai masuk ke dalam tempatnya. Adik-adik yang kedua juga bisa membantu mama papa menyiram tanaman, membantu menyapu, dan masih banyak hal lagi adik-adik. Seperti itu ya adik-adik, jadi adik-adik harus mau bekerja sama dan pekerjaan adik-adik digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sekarang kita mau tutup firman ini di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biar adik-adik bisa bertumbuh untuk mau bekerja sama dengan orang lain dan adik-adik bisa membantu orang-orang sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman kita sudah selesai. Kak Eca mau bertemu dengan Kak Titus dulu ya. Kita ketemu di aktivitas. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kelas kecil dan kelas tanggung akan firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Titus nih.
Nah, tadi kita sudah menonton video, bukan adik-adik? Tentang siapa tadi? Tentang Nabi Nehemia. Nah, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena atas kasih dan berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami masih dapat mengikuti IMPA walaupun secara online Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan, semoga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah Aku Bekerja Bersama. Kita ulangi ya adik-adik, tema kita pada pagi hari ini Aku Bekerja Bersama. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton videonya bukan? Tadi di situ diceritakan seorang tokoh Alkitab adik-adik, yaitu Nabi Nehemia. Nah, Nabi Nehemia ini merupakan seorang juru minum raja. Nah, seorang juru minum raja ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja adik-adik. Karena apa? Karena sebelum menghidangkan suatu makanan atau minuman kepada raja, Nabi Nehemia ini mencicipinya terlebih dahulu adik-adik untuk memastikan apakah makanan atau minumannya ini layak dikonsumsi oleh raja. Nah, pada saat itu adik-adik, Nabi Nehemia ini tiba-tiba mendengar kabar adik-adik, kabar yang sangat tidak baik, sangat buruk. Nabi Nehemia ini mendengar kabar bahwa tanah nenek moyangnya telah hancur adik-adik, tembok-tembok Yerusalem ini telah hancur. Nah, mendengar itu semua, Nabi Nehemia ini sedih adik-adik. Dia berpuasa dan berdoa kepada Allah adik-adik, meminta pertolongan kepada Allah supaya membantu orang-orang Yehuda. Nah, adik-adik, kemudian Raja Artasastra ini melihat wajah Nabi Nehemia ini yang murung adik-adik. Kemudian Raja Artasastra ini bertanya kepada Nehemia, "Kenapa wajahmu murung, Nehemia?" Nah, kemudian adik-adik, Nabi Nehemia ini menjawab dengan ketakutan adik-adik. "Bagaimana muka hamba tidak murung ya Raja? Bangsa tanah nenek moyang hamba telah hancur, tembok-tembok Yerusalem telah hancur." Nah, mendengar jawaban dari Nabi Nehemia, kemudian Raja Artasastra ini bertanya kembali adik-adik. Artasastra ini bertanya, "Lalu apakah yang engkau inginkan dariku?" Kemudian Nabi Nehemia ini menjawab, "Jika berkenan, hamba meminta izin untuk kembali ke tanah nenek moyang hamba, untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah hancur." Nah, adik-adik, mendengar jawaban itu, Raja Artasastra ini langsung memberi izin atau memperbolehkan Nabi Nehemia ini untuk kembali ke tanah nenek moyangnya untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang telah hancur. Nah, adik-adik, tembok-tembok Yerusalem ini hancur pada saat Babel menguasai Yerusalem adik-adik. Dia menghancurkan tembok-tembok dan pintu-pintu gerbangnya. Nah, adik-adik, setibanya Nabi Nehemia di tanah nenek moyangnya yaitu di Yerusalem, Nabi Nehemia ini langsung meminta kepada orang-orang di sekitar untuk membantu Nabi Nehemia ini adik-adik untuk bersama-sama, bekerja bersama untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Nah, Nabi Nehemia ini meminta kepada orang-orang banyak supaya pembangunan tembok Yerusalem ini cepat selesai adik-adik. Nah, mereka membangun dengan penuh semangat dan tentunya harus saling bekerja sama adik-adik. Dan tidak lupa mereka selalu berdoa juga kepada Allah untuk menuntun pembangunan tembok Yerusalem ini adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah bercerita tentang Nabi Nehemia bukan? Nah, jadi kakak mau bertanya nih, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa ya adik? Nah, kakak mau memberitahu juga bahwa bekerja sama itu merupakan suatu tindakan kita atau aktivitas kita yang dikerjakan secara bersama-sama adik-adik. Kita tidak sendirian, melainkan melibatkan banyak orang. Tujuannya untuk apa? Supaya pekerjaan yang kita lakukan itu cepat selesai adik-adik.
Nah, contohnya seperti adik-adik di rumah. Ketika papa mamanya sedang membersihkan rumah, nah, apa yang adik-adik lakukan supaya pekerjaan rumah cepat selesai? Adik-adik bisa membantu papa mamanya, seperti menyapu atau mencuci piring. Nah, contoh kecilnya ini adik-adik seperti adik-adik pada saat bangun tidur. Apa yang pertama kali adik-adik lakukan? Yang pertama tentunya jangan lupa harus berdoa dulu. Kemudian adik-adik tidak lupa untuk merapikan tempat tidur supaya kamarnya bisa kembali rapi kembali adik-adik. Terus kemudian ada lagi nih adik-adik. Nah, adik-adik pasti di rumah punya mainan kan? Punya mainan banyak nih. Nah, kalau habis main, adik-adik langsung tinggalin aja atau mainannya dibereskan terlebih dahulu. Nah, tentunya harus dirapikan ya adik-adik supaya rumahnya kembali rapi. Misalkan kita bermainnya bersama teman kita, maka kita membereskannya juga harus bersama-sama dengan teman kita adik-adik supaya cepat selesai. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau memberikan contoh untuk bekerja sama di sekolah. Nah, misalkan nih adik-adik, ibu guru atau bapak guru sedang memberikan tugas dan tugasnya itu berkelompok. Nah, berarti adik-adik dan teman-temannya bisa membagi-bagi tugasnya adik-adik supaya tugas kelompoknya bisa terselesaikan dengan cepat. Dan nantinya tugasnya bisa dikumpulkan adik-adik. Nah, itu tadi salah satu contoh bekerja sama yang baik di lingkungan sekolah adik-adik. Nah, kalau contoh bekerja sama yang tidak baik di lingkungan sekolah apa? Coba ayo. Nah, contohnya yaitu adalah mencontek. Apalagi menconteknya pada saat kita ulangan adik-adik. Itu merupakan suatu contoh yang tidak baik. Walaupun itu dikatakan bekerja sama, tapi bekerja samanya itu dalam hal keburukan adik-adik. Jadi tidak boleh dilakukan. Tetapi apa adik-adik? Kalau kita ulangan, berarti kita harus belajar dengan rajin supaya pada saat kita mengerjakan ulangan, kita bisa mengerjakannya dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Nah, itu dia ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa menyatakan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik untuk bisa selalu bekerja sama nih adik-adik, tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang-orang sekitar. Dan tidak lupa atau tidak boleh terlupa, kita harus selalu berdoa dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam aktivitas, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Semoga Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh kakak Laya dapat dilakukan oleh adik-adik di dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Semoga adik-adik Laya dapat selalu kerjasama dan mengandalkan saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami lakukan aktivitas, berkati kami Tuhan, semoga kami dapat mengerjakannya dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas ya. Kakak mau ketemu sama Kak Eca dulu nih. Kak Eca udah selesai belum ya di kelas TK? Dadah adik-adik. Nah, sekarang waktunya aktivitas nih, Jo. Tapi Cici mau nanya deh. Nanya apa itu Cici? Mau nanya, jadi Dede udah ngerti belum kalau mencontek itu salah? Iya, aku sudah ngerti. Karena tadi mencontek itu salah satu contoh perbuatan yang tidak baik kan Cici? Iya, benar sekali. Jadi contoh kerjasama yang benar apa, Jo? Contoh kerjasama yang benar seperti tadi Cici. Kalau kita di rumah, kita harus membantu papa mama kita untuk membereskan rumah. Lalu kemudian misalkan kita lagi habis bermain dan berantakan, kita harus membereskannya Cici. Ya, benar sekali. Jadi kita harus seperti itu ya, Jo. Sekarang kita mau ngerjain aktivitas nih. Kita kerjainnya bareng-bareng ya. Oke, siap Cici. Kita akan kerjain bersama-sama ya. Oke deh. Yuk kita kerjakan aktivitasnya. Shalom
penasaran kan? Nah, aktivitas kita pada pagi hari ini akan membuat kolase nih adik-adik. Nah, adik-adik bisa melihat nih. Iya, ini adalah kita akan membuat ini nih adik-adik pagi-pagi hari ini. Nah, Keca, di sini ada apa aja ya? Di sini ada tembok yang belum selesai nih pembangunannya adik-adik. Karena apa? Kita membuat tembok karena tadi kita sudah belajar nih tentang Nabi Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem bersama orang-orang yang ada di Yerusalem. Makanya itu ada 2 orang adik-adik. Iya, adik-adik bisa lihat ya, ada 2 orang sedang membangun tembok. Sedang bekerja sama ya adik-adik. Iya. Dan ada tulisan di atasnya, aku bekerja sama. Karena kita hari ini belajar kerja sama. Nah, adik-adik yang di rumah tentunya penasaran kan? Dan ingin membuat aktivitas ini? Pastinya penasaran dong Kak. Tapi Kak pertama kita harus ngapain dulu nih? Siapkan alat dan bahannya. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik yang pertama, adik-adik bisa menyiapkan kertas HVS. Atau jika adik-adik tidak mempunyai kertas HVS, adik-adik bisa menggantinya dengan kertas karton atau kertas astoroni dengan ukuran panjang yaitu 30 cm dan lebarnya 20 cm. Jadi kan adik-adik panjang 30 dan lebarnya 20. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya kita siapkan alat tulis. Kayak menggunakan pensil, spidol, penghapus, dan penggaris. Nah, selanjutnya adik-adik bisa menyiapkan lem dan gunting. Nah, selanjutnya apa lagi nih Kak Eca? Selanjutnya, ini kan ada banyak warna nih Kak. Pastinya kita menggunakan kertas origami. Atau adik-adik kalau tidak punya kertas origami, adik-adik boleh menggunakan kertas berwarna-warni lainnya ya. Iya, betul sekali Kak Eca. Dan pensil warna atau alat pewarna lainnya. Oke, udah semuanya Kak Eca bahannya? Tentunya sudah dong Kak. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak? Nah, tentunya selanjutnya kita mau buat aktivitasnya dong Kak Eca tentunya. Nah, tentunya adik-adik yang di rumah sudah tidak sabar bukan? Tidak sabar dong Kak. Tuh, yaudah yuk Kak Eca, kita akan membuat aktivitas ini bersama-sama dengan adik-adik. Oh iya Kak, ada yang apa itu? tuh Kak. Karena hari ini kita belajar tentang kerjasama, aktivitas ini dikerjakan secara bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik bekerja bersama mama papa atau kakak adik atau opa oma atau siapapun yang ada di rumah adik-adik ya untuk membantu adik-adik dalam mengerjakan aktivitas. Saatnya kita mengerjakan ya adik-adik. Oke. Yuk kita kerjakan ya adik-adik. Baik adik-adik, langkah yang pertama, adik-adik bisa siapkan kertas HVS. Nah, kalau adik-adik yang di rumah tidak mempunyai kertas HVS, adik-adik bisa menggantinya dengan kertas asturo atau kertas karton. Nah, ukurannya berapa? Di sini ukurannya yaitu panjangnya adalah 30 cm dan lebarnya 20 cm. Nah, setelah adik-adik membuat pola dari kertas HVS itu, kemudian adik-adik gunting sehingga bentuknya sama seperti ini. Nah, setelah adik-adik sudah menyiapkan kertas HVS-nya, jangan lupa adik-adik pertama siapkan alat tulis berupa pensil. Diusahakan adik-adik menggunakan pensil ya, supaya jika adik-adik salah masih bisa dihapus. Kemudian jangan lupa siapkan penghapusnya. Dan yang terakhir yaitu adalah penggaris. Nah, setelah sudah siap semua, yuk adik-adik, pertama kita mau membuat pola dari tembok itu sendiri. Nah, adik-adik pertama bisa memutar dulu nih posisi dari kertas HVS-nya. Kemudian di sini Kak Titus mau membuat tinggi dari temboknya itu setinggi 15 cm. Kita ukur dulu ya adik-adik. Nah, setelah sudah, adik-adik bisa memberi ukurannya lagi atau memberi tanda lagi di sisi sebelahnya. Sama ya adik-adik, tingginya 15 cm. Nah, setelah sudah diberi tanda, sekarang kita mau membuat lebar dari masing-masing batu batanya adik-adik.
di sini Kak Titus mau membuat lebar dari masing-masing batu batanya itu sebesar 3 cm ya. Kita kasih tanda seperti tadi adik-adik, 3 cm. Jadi nanti di sini ada 5 tumpuk atau 5 susun batu bata. Nah, kemudian sisi selanjutnya lagi. Nah, setelah sudah semua, kita sudah beri tanda tadi jadi 3 cm, 3 cm, 3 cm sebanyak 5 tumpuk atau 5 susun. Adik-adik kemudian bisa menarik garis dari ujung ke ujung, dari sisi sebelah satunya ke satunya lagi. Nah, setelah sudah adik-adik, maka polanya yang terbentuk adalah seperti ini ya. Sebanyak 5 tumpuk batu bata atau 5 susun batu bata. Nah, setelah sudah, tadi kita sudah membuat lebarnya sebesar 3 cm. Kemudian kita akan membuat panjangnya adik-adik. Panjangnya yaitu adalah sebesar 5 cm. Seperti tadi adik-adik, kita bisa memberi tandanya terlebih dahulu pada masing-masing tumpuknya. Nah, setelah sudah adik-adik, kita coba dulu ya, satu kita tarik garis. Nah, setelah sudah ditarik garis semua, maka polanya akan terbentuk seperti ini adik-adik. Ini ada 6 susun batu bata ke samping. Nah, ini baru susunan yang paling bawah ya adik-adik. Sekarang kita mau lanjut untuk menggambar batu bata yang susunan kedua. Tapi adik-adik, di sini adik-adik harus perhatikan ya, ada yang sedikit berbeda nih. Tadi yang di paling bawah kita ukurannya 5 cm terlebih dahulu. Tapi untuk yang susunan kedua, kita membuatnya 2,5 cm dulu ya adik-adik, atau setengahnya dari 5 cm. Nah, setelah diberi tanda, kita boleh langsung menarik garisnya dulu nih adik-adik, supaya kita tidak bingung. Nah, setelah sudah ditarik, maka ada pola seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik bisa melanjutkan nih untuk panjangnya seperti tadi, sebesar 5 cm. Nah, setelah sudah diberi tanda adik-adik, kita langsung tarik garisnya ya, supaya kita bisa melihat hasil dari pola yang sudah kita buat. Nah adik-adik, setelah kita tadi membuat pola yang pada batu bata yang susunan kedua, maka polanya yang jadi adalah seperti berikut ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita mau membuat di tumpukan ketiga dan keempat. Caranya seperti sama seperti yang tadi adik-adik. Jadi yang di sini langsung ukurannya 5 cm, dan yang tumpukan yang keempat seperti tadi awalnya 2,5 cm. Sekarang kita buat dulu ya adik-adik. Yang pertama di tumpukan yang ketiga kita buat sebesar 5 cm. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membuat tanda pada tumpukan yang ketiga. Selanjutnya kita membuat tanda untuk tumpukan yang keempat adik-adik. Diingat ya, tadi kita 5 cm, berarti sekarang 2,5 cm. Nah, setelah sudah adik-adik, kita sudah selesai membuat tanda pada tumpukan yang ketiga dan keempat. Selanjutnya kita tarik garis terlebih dahulu ya adik-adik, supaya kita bisa melihat pola batu bata yang sudah kita bentuk. Nah adik-adik, setelah kita tarik garis pada tumpukan yang ketiga dan keempat, sudah terlihat ya adik-adik pola dari batu batanya. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membuat tumpukan yang kelima. Yang terakhir nih adik-adik.
Nah, di sini karena temboknya belum selesai adik-adik ceritanya. Nah, jadi kita membuatnya ini temboknya bolong adik-adik. Yang pertama, kita ukur pertama nih masih 5 cm adik-adik. Nah, kita tarik dulu ya. Nah, setelah jadi yang pertama, tadi kan seharusnya 5 cm-nya di sebelahnya adik-adik. Tapi sekarang 5 cm ini tidak digambar ya adik-adik. Tapi kita lompat nih, kita lompat satu batu bata menggambarnya. Nah, setelah itu adik-adik, setelah kita membuat polanya, kita tarik garisnya ya. Nah, jadinya kan seperti ini adik-adik. Ini temboknya masih full nih adik-adik. Tadi kan kakak bilang temboknya ini ceritanya kita belum jadi adik-adik. Jadi kita harus menghapus sisi bagian sini dan sisi bagian yang sini. Kita hapus dulu ya adik-adik. Nah, jika sudah dihapus, maka bentuknya akan seperti ini adik-adik. Di sini ada sisi yang bolong dan di sini juga ada sisi yang bolong. Nah, langkah selanjutnya supaya pola dari batu batanya itu terlihat lebih jelas, adik-adik bisa menebalkan setiap garis batu batanya nih adik-adik. Bisa menggunakan spidol. Nah, di sini Kak Titus mau menebalkannya dulu ya adik-adik. Kakak akan memberi contoh pada bagian atasnya ya. Nah, maka adik-adik setelah adik-adik tebalkan menggunakan spidol, maka polanya akan menjadi seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik boleh lanjutkan nih, setiap garisnya adik-adik tebalkan menggunakan spidol. Nah, sambil kakak menebalkan, adik-adik yang di rumah juga ikut menebalkan ya. Nah, adik-adik setelah tadi kakak itu sudah menebalkan semuanya, maka polanya akan terbentuk seperti ini adik-adik. Terlihat lebih jelas bukan? Nah, kita sudah berhasil membuat pola dari batu batanya itu sendiri atau pola dari temboknya. Selanjutnya kita akan membuat temboknya nih adik-adik. Kita akan beri warna. Setiap temboknya ini menggunakan kertas origami. Nah, adik-adik, tadi Kak Titus sudah membuat pola temboknya. Saatnya Kak Eca mau membantu Kak Titus nih, karena kita temanya kerjasama, jadi Kak Eca juga mau ikut bantu untuk aktivitas. Kak Eca mau bantu untuk potongan-potongan batu batanya. Kak Eca mau ambil dulu ya kertas origaminya. Nah, kertas origaminya Kak Eca ada 3 lembar, 3 warna adik-adik. Kak Eca menggunakan kertas warna merah, kuning, dan orange. Tetapi adik-adik boleh nih menggunakan warna lainnya. Boleh juga lebih dari 3 warna ya adik-adik. Nah, untuk membuat potongan-potongan kertas, kita juga perlu ukuran adik-adik. Tadi Kak Titus ngomong berapa ya ukurannya? Kak Titus sudah beritahu loh. Iya, benar sekali. Panjangnya 5 cm dan lebarnya 3 cm. Jangan lupa kita siapkan pensil dan penggaris. Kita ukur lagi adik-adik. Panjangnya 5 cm. Dan lebarnya 3 cm. Kayaknya sudah bertanda nih adik-adik, saatnya kita sambung-sambungkan titik-titik tandanya tadi ya adik-adik. Setelah adik-adik di lembar warna merah atau lembar yang adik-adik suka, adik-adik bisa nih lanjutkan potongan-potongan batu batanya, gambar lagi sampai sesuai kebutuhan adik-adik. Kalau Kak Eca di sini sesuai kertas HPS tadi ya. Nah, lakukan hal yang sama di warna yang berbeda. Nah, setelah adik-adik nih sudah selesai membuat
pola potongan-potongan batu batanya, adik-adik siapkan gunting. Lalu Kak Eca akan menggunting pola potongan kertas batu bata tadi. Nah, untuk menggunting, adik-adik juga minta bantuan mama papa ya, karena ini benda tajam. Nah, Kak Eca mendapatkan 3 potongan batu bata. Lakukan hal yang sama di warna yang lainnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi Kak Eca sudah berhasil nih menggunting potongan-potongan kertasnya untuk menjadi batu bata. Saatnya kita menempel. Nah, tapi di samping kakak udah ada Kak Titus nih. Kak Titus mau bantu Kak Eca. Kak Titus mau bantu apa, Kak? Nah, adik-adik, di sini Kak Titus mau membantu Kak Eca untuk memberikan lem pada masing-masing batu batanya nih Kak Eca, supaya nanti Kak Eca tinggal menempel pada pola tembok yang sudah dibuat. Nah, oke. Nah, adik-adik jangan lupa untuk menempel, siapkan lem. Oke adik-adik, sekarang kita berikan lem terlebih dahulu ya pada setiap batu batanya. Seperti biasa kita berikan lem, jangan terlalu banyak ya adik-adik, supaya nanti lemnya tidak kemana-mana. Nah, saatnya Kak Eca menempel ya adik-adik. Nah, untuk warnanya, adik-adik bisa selang-seling atau berganti-gantian ya adik-adik warnanya, agar warna yang sama tidak bertabrakan adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Eca sudah berhasil 4 potongan batu bata sudah Kak Eca tempel. Nah, adik-adik boleh lanjutkan sampai seluruh pola temboknya terisi penuh ya oleh potongan-potongan kertas. Nah adik-adik, setelah kita tadi menempel semua pola dari bentuk batu batanya, ternyata masih ada pola yang belum diberi warnanya adik-adik, karena ukurannya berbeda ya. Nah, caranya adik-adik bisa membagi 2 pola yang sudah adik-adik buat nih. Kan tadi ukurannya 2,5 cm, berarti setengahnya dari 5 cm. Di sini Kak Titus mau menempel warna orange. Contoh sebelah sini ya adik-adik, udah terisi potongan batu bata yang bolong tadi. Nah, sisanya kita tempel lagi adik-adik. Oke adik-adik, pola tembok batu batanya sudah jadi, sudah terisi dengan warna. Saatnya kita untuk tambahkan orangnya. Nah, adik-adik, tadi Kak Eca sudah meminta adik-adik untuk membuat gambar orang. Nah, karena tadi contohnya ada 2 orang, sekarang Kak Eca baru menyiapkan 1 gambar orang, tapi baru menggunakan pensil adik-adik. Adik-adik boleh lihat contohnya, adik-adik juga boleh menirukan Kak Eca. Gambar Kak Eca orangnya memakai kumis, ada kumisnya adik-adik. Untuk sebelum kita mewarnai, supaya lebih jelas, pensilnya kita tebalkan ya adik-adik menggunakan spidol warna hitam. Sebentar ya adik-adik, Kak Eca mau tebalkan dulu. Setelah ditebalkan, adik-adik boleh mewarnai. Sebentar ya adik-adik, Kak Eca mau mewarnai dulu ya, dan menyiapkan 1 gambar orang lagi. Adik-adik boleh lebih dari 1 orang, boleh 2, 3, 4, sesuka adik-adik ya menggambar orangnya berapa. Nah adik-adik, tadi Kak Eca sudah meminta adik-adik untuk menggambar orang, mewarnai, serta mengguntingnya. Kak Eca juga udah nih
ada 2 orang ya. Saatnya kita menempel, memposisikan orang-orangan ini bekerja membangun tembok. Kita siapkan lemnya ya. Sudah diberi lem, lalu kita tempel. Sama seperti orang yang satunya lagi ya adik-adik, beri lem juga. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ceritanya orang-orangnya sedang membangun temboknya. Sedang bekerja sama ya mereka adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berhasil untuk menempel orang. Nah, ada sisa nih kertasnya. Ada sisa kertasnya, jadi adik-adik boleh tuliskan kalimat aku bekerja sama. Sekali lagi, aku bekerja sama. Nah, adik-adik boleh tulis menggunakan alat tulis apapun, pensil, pulpen, spidol, pensil warna, atau adik-adik bisa meniru Kak Eca nih, mencontoh Kak Eca. Kak Eca menggunting potongan-potongan huruf dari origami. Nih adik-adik, Kak Eca sudah buat hurufnya. Aku bekerja sama. Saatnya Kak Eca dan Kak Titus menempel. Nah adik-adik, jadinya seperti ini. Aku bekerja sama. Nah adik-adik, boleh nih kata aku adik-adik ganti dengan nama adik-adik loh. Nah, nanti setelah adik-adik selesai seperti ini, adik-adik boleh kumpulkan ke grup WhatsApp PA berupa foto. Fotonya adik-adik bersama mama papa atau oma opa atau kakak atau siapapun yang ada di rumah ya adik-adik, karena tadi kita membuat aktivitas ini secara bersama-sama. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eca dan Kak Titus. Nah Kak Riko dan adik-adik, hari ini kita belajar nih. Kita belajar bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling bekerja sama. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus ingat, di dalam setiap kehidupan kita harus mengandalkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan, betul. Nah, karena kita satu nih adik-adik, kita sama-sama anak-anak Tuhan, kita mau respon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 183 dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Oke, musik. Kita saling bertolong-tolongan di dalam Tuhan Yesus ya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku selamanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Kita gunakan pujian ini dari awal lagi adik-adik. Kita lebih semangat, kita bilang kalau kita satu di dalam Tuhan bersama bertolong-tolongan. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, saya dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari bangun tidur tadi. Sampai saat ini kami masih mengikuti IMPA walaupun online. Tuhan,
Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu dari Kak Echa dan Kak Titus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan adik-adik semakin bertumbuh untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Adik-adik mau bekerja sama, mau membantu, dan mau mempermuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk Indonesia negara kami. Tuhan, sekarang kami berada di dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan sajalah yang mau menyelesaikan pandemi ini sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk dokter-dokter di luar sana yang menyelesaikan pandemi, berusaha untuk menyembuhkan para pasien. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit. Kiranya Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka minum sehingga mereka bisa pulih untuk beraktivitas kembali seperti biasanya. Tuhan, biarlah juga Tuhan mau tuntun kami untuk menaati protokol kesehatan sehingga pandemi ini juga bisa segera berakhir. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua dan keluarga kami. Tuhan, berkati mereka, berikan kesehatan, berikan panjang umur sehingga mereka bisa terus setia, sabar untuk mendidik kami, untuk menjadi anak yang semakin taat dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik di dalam masa pendidikannya. Biarlah ya Tuhan, adik-adik bisa semakin semangat di dalam belajarnya walaupun online, walaupun di rumah. Tuhan juga bisa berkati di dalam setiap proses pembelajaran, berikan kecerdasan, hikmat, pengetahuan. Biarlah rencana Tuhan terjadi untuk setiap adik-adik di Pelkat PA GPIB Cipecang. Tuhan juga berkati ya Tuhan, adik-adik agar adik-adik tetap setia, tetap mau semangat untuk mengikuti IMPA di minggu-minggu selanjutnya ya Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa bagi gereja kami GPIB Cipecang. Kiranya ya Tuhan bisa pakai GPIB Cipecang untuk selalu menjadi berkat di dalam pelayanannya, di dalam setiap kerjanya. Kami juga berdoa untuk Pelkat PA Kakak Layan GPIB Cipecang. Tuhan berkati di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap pendidikan, pekerjaan, kuliahnya, atau apapun itu ya Bapak. Kami semua serahkan doa kami ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-rencana Tuhan yang terjadi atas kami. Kami akan tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Gimana tuh caranya Kak Bigel? Nah, cara memberikan persembahannya sama seperti minggu-minggu sebelumnya adik-adik. Nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, ditutup amplopnya, terus dikasih tulisan IHMPA dan tanggal hari ini 20 Juni 2021. Kemudian nanti dikasih ke mama papa, nanti mama papa kasih ke gereja atau bisa melalui korsek masing-masing. Nah, sambil kantong persembahan diedarkan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 349 dengan judul Semua yang Tercipta. Baik. Musik. Kita akan pujian ini bersama-sama ya adik-adik.
tercipta. Hai alam semesta, agungkan nama Tuhan, pujilah Sinya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita angkat pujian ini dari awal ya adik-adik. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan pujilah Sinya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita memasuki doa persembahan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Riko. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas persembahanmu ini yang telah diberikan oleh adik-adik kami. Kiranya menjadi berkat untuk kami semua dan persembahan kami bisa mengharumkan nama Engkau, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Abi dan Kak Riko punya pengumuman nih. Sekarang kita masuk ke dalam Warta Pekat PA. Yang pertama, kakak mau mengumumkan, tadi kan adik-adik sudah mendapatkan aktivitas ya dari Kak Titus dan Kak Echa. Nanti kalau adik-adik sudah mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa dikumpulkan di grup besar Pekat PA. Yang kedua, nah buat adik-adik nih yang punya bakat bernyanyi, menari, atau membaca puisi dan sebagainya, boleh nih dikirimkan video kesaksian pujiannya ke kakak-kakak layan. Paling lambat ditunggu sampai hari Kamis. Dan yang ketiga nih adik-adik, nanti di minggu akhir bulan ini kita akan ada ibadah spesial dengan menggunakan Zoom. Kemudian Kak Riko? Oke adik-adik, selanjutnya jangan lupa untuk bergabung di grup Pelkat PA. Linknya ada di bawah sini ya. Dan yang kelima, jangan lupa buat follow Instagram Pelkat PA di @PA_GPIB CIP. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel kita di GPIB Cipeceng Jonggol agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baik, demikian Warta Pekat PA hari ini. Baik adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Tapi sebelum kita menutup ibadah ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan mengangkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 292 dengan judul Tuhan Kau Gembala Kami. Musik. Kita bangkit berdiri adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita akan terjadi dari awal lagi adik-adik. Kita yakin kalau Tuhan Yesus Juru Selamat kita semua. Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan
Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah adik-adik, karena tadi kita memulai ibadah dengan berdoa ya Kak Riko, Iya. maka kita akan menutup ibadah hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh kakak-kakak yang bertugas. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan karena atas kasih dan berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga Engkau telah memberkati kami Tuhan dan menyertai kami dari awal ibadah hingga pada saat ini akan berakhir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan yang telah Kak Titus dan Kak Eca sampaikan Tuhan, semoga bisa menjadi manfaat bagi adik layan Tuhan dan bisa menjadi pembelajaran bagi adik layan untuk dapat dilakukan dalam kehidupan setiap harinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman kami Tuhan yang mungkin belum bisa dapat hadir pada ibadah hari ini Tuhan. Semoga teman-teman kami dapat hadir kembali di ibadah-ibadah berikutnya bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah impa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami kembali Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Jauhkan kami semua dari mara bahaya Tuhan. Selalu sertai kami Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami dapat selalu memuliakan nama-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Wah Kak Riko, tidak terasa ya kita sudah selesai beribadah. Nah adik-adik, Kak Abi dan Kak Riko mau mengingatkan ada yang perlu kita ingat nih Kak Apa tuh, selama Kak? pandemi ini. Ada pesan 3M. 3M. Yang pertama apa Kak? Menjaga jarak dan mencuci tangan, dan terakhir memakai masker. Kita pakai maskernya.